fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, kalau semalam itu kejadiannya, apakah ada mahasiswa yang juga ikut menjadi korban? Karena kan masih ada mungkin mahasiswa atau tim medis yang berdiam ketika ada polisi menembakkan gas air mata. Oke, saya akan coba bagi dalam sequence begitu ya. Tadi saya sampaikan bahwa demo itu berakhir pada jam 17.00. Nah, korban itu sudah mulai berdatangan itu pada kalau tidak salah masuk itu pada jam 17.20. Itu sudah ada korban. Ya, sudah ada korban. Nah, posko itu buka sampai korban itu selesai ditangani. Ya, nah, proses penanganan korban itu berakhir pada jam 8.30. Ya, jam 8.30 sampai jam 9 itu masih ada korban yang napasnya masih sesak dan lemas gitu ya. Itu sudah selesai kita bantu, kita tangani, kita evakuasi dan selamat mereka dijemput oleh keluarganya. Nah, posko tutup di jam 9.00. Nah, kejadian semalam kalau kita lihat waktunya mohon nanti dikoreksi. Seingat saya itu mulai jam 21.30. Itu secara masif. Kenapa demikian? Nah, kami coba mencari informasi kenapa itu kerusuhan bisa terjadi sampai dini hari. Ya, ternyata yang tadinya pendemo itu pulang jam 17.00 dari gedung DPRD ke kampusnya masing-masing. Nah, di luar dugaan massa yang lainnya itu bergerombol dari satu titik ke titik yang lainnya. Ya, dari mulai ada katanya di Jalan Trunojoyo, kemudian masuk ke Jalan Sundarjana, kemudian di Taman Radio. Di Taman Radio juga ada gerombolan dan mereka memblokir jalan dari Taman Radio, kemudian Purnawarman, Simpang Haryang Banga atau Rangga Gading, kemudian di jalan di depan gedung LPPM, ya, sampai di Taman Sari atas di ujung memblokir jalan Taman Sari, plus di Taman Sari bawahnya depan gedung Tunpas. Gerombolan itulah yang menjadi pemicu sebetulnya yang dalam tanda petik di medsos itu disebutkan aparat polisi menyerang kampus Unisba gitu kalau tidak salah tagline-nya. Itu adalah sebagai akibat dari yang bergerombol tadi. Dan sweeping itu dilakukan oleh aparat kepolisian. Itu sepanjang pengamatan saya dan sampai tadi pagi kami jam 4 itu melakukan sweeping di kampus. Ya, jadi kami ini ada beberapa termasuk saya belum pulang ke rumah. Ya, keluarga khawatir ini ada apa ini terjadi karena di medsosnya rame gitu ya. Bapaknya selamat enggak? Ya, alhamdulillah ada pers ini bisa mengklarifikasi semuanya. Nah, itulah yang menyebabkan kerusuhan tadi malam. Ya, sehingga informasinya berkembang menjadi liar. Begitu kan ya. Nah, masa itulah yang di-sweeping oleh aparat kepolisian. Karena ini kan bukan area kampus kita. Ini adalah area publik ya. Namanya juga jalan Taman Sari, bukan jalan Unisba. Jalan Haryang Banga, bukan jalan Unisba. Ya, jalan juga di sana Rangga Gading, Rangga Malela itu bukan jalannya Unisba. Itu jalan umum yang diblokir oleh segerombolan tadi, walau alam siapa yang memblokirnya, tetapi masa ada di situ. Ya, masa ada di situ dan beredar di sekitar kampus kita. Pak, apakah saat kejadian masa itu masuk ke kampus-kampus sendiri? Karena kan tadi disebutkan bahwa kampus Unpas dan kampus Unisba ini hanya menerima mereka yang sakit atau yang menjadi korban. Nah, apakah masa itu juga masuk ke kampus sehingga ke aparat kepolisian menembakkan gas air mata ke dalamnya? Nah, ini yang menjadi poinnya. Itu secara otomatis disisir dari mulai atas, ya, Taman Radio, kemudian di blok di Purnawarman itu masih ada persimpangan, mereka masih berkumpul, begitu ya. Kemudian dipres lagi di blok sampai ke simpang itu apa namanya Taman Segitiga depan LPPM, jalan Segitiga itu di blok di sana dan otomatis ke sini. Nah, pelariannya ya kemana lagi kalau tidak lari ke tempat yang paling aman. Nah, karena memang kampus Unisba itu adalah
kampus umat, kampus perjuangan, boleh jadi mereka menganggap itulah yang paling aman. Dia loncat pagar, ya, dia loncat pagar dan membuka paksa gerbang utama Unisba. Jalan Taman Sari 1 akhirnya terbuka jalan itu untuk masuknya para pendemo. Nah, logiknya kalau pendemo itu mahasiswa jam 17 sudah dibubarkan, begitu kan ya? Nah, itu kan sudah aman sebetulnya. Tetapi kenapa harus terjadi sampai larut malam? Nah, ini yang perlu kita waspadai semuanya. Motif apa yang ada di balik itu sehingga mereka standby sampai larut malam? Kampus kita punya memiliki keamanan, artinya tidak perlu lagi diamankan. Ya, kampus kita semuanya terjaga, ngapain juga dijaga oleh orang-orang yang bukan kewajibannya untuk menjaga. Berarti pihak Unisba membantah bahwa yang membuat rusuh itu mahasiswa Unisba atau gimana, Pak? Ya, pertama, bahwa kerusuhan itu boleh jadi sebagian ada mahasiswa Unisba yang baru pulang. Ya kan? Yang baru pulang, karena tadi jam 9, Pak. Kami closing. Ya kan? Kami closing jam 9 untuk evakuasi korban. Boleh jadi ada yang keluar, relawan boleh jadi masih rehat, ya bisa kebayang dari pagi, bukan dari pagi lagi, dari hari Jumat kami buka, ya rasa lelah itu pasti ada, pulang juga takut, ya karena isu yang berkembang dan lain sebagainya, ya tidak menutup kemungkinan ada mahasiswa Unisba di antaranya, tetapi pada umumnya, nah kalau Bapak bisa menyaksikan sendiri itu aksinya tidak seperti mahasiswa. Ya, aksinya tidak seperti mahasiswa dan dia masuk ke area kampus kita. Ya, qadarullahnya Allah masih menjaga kampus kita aman-aman saja walaupun ada penembakan gas air mata ke sekelilingnya. Kami memaknai penembakan itu untuk mengurai massa yang bergelombol.